Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar 12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saudara yang terkasih, sabda Yesus ini keras dan menakutkan. Namun Yesus sama sekali tidak membawa kebencian. Dia hadir membawa damai. Sabda yang diwartakannya adalah sabda yang syarat dengan cinta kasih dan pengorbanan. Kehadiran Yesus juga menimbulkan perpecahan di antara orang sebangsanya. Orang yang percaya dan menerima dia sebagai Mesias bakal akan ditolak dan dibenci oleh ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Yesus membawa pemisah bagi yang mengikutinya. Dalam hal ini, orang-orang yang memutuskan untuk mengikuti dia harus mampu memikul salibnya sendiri dan tidak takut untuk mati. Sabda Yesus ini sebagai salah satu bentuk antisipasi agar para murid mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang paling buruk dalam hidup. Mereka harus siap untuk memikul salib, siap mati, dan siap menerima resiko yang paling buruk dalam hidup mereka, termasuk dibenci oleh orang-orang dekat. Saudara yang terkasih, pada zaman sekarang, apakah Yesus membawa pemisah bagi kita? Iman akan Kristus harus menjadi pegangan bagi kita. Ketika iman kita goyah, kita harus kembali ke pokok iman itu, yakni Yesus. Ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus memilih antara mengimani Yesus atau mengimani Allah lain, apakah kita masih tetap memilih Yesus atau kita mudah berpaling karena enaknya tawaran yang akan kita terima? Sebagai orang yang beriman teguh, kita diajak untuk melawan segala kemungkinan dan siap memanggul salib serta siap menderita bersama Kristus. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Dalam segala kesulitan, Dia akan menjadi penolong. Iman adalah rahmat yang harus selalu kita syukuri. Karena itu, jangan gadaikan iman dengan apapun, termasuk
hanya sekedar memperoleh kenyamanan sesaat. Jadikan iman kita akan Kristus sebagai jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Kami bersyukur atas ajaran-Mu yang memberi kekuatan serta harapan bagi yang terbuka hatinya. Namun banyak orang menolak ajaran-Mu karena merasa terusik kenyamanan hidupnya. Berilah kami kekuatan dan keteguhan hati, agar kami tetap mampu melaksanakan ajaran-Mu dan tetap bersemangat mewartakannya. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.